Shalom Bapak Ibu Guru karyawan Smak 7 Penabur yang diberkati Allah. Bersama terbitnya mentari, kita mengagungkan kasih kemuliaan Allah. Dengan hati yang meluap syukur, marilah kita datang kepada Allah dengan membawa segala harapan yang akan kita gumuli bersama dalam raker kali ini. Saya mengajak Bapak Ibu Guru dan karyawan untuk menundukkan hati dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh ciptaan dan alam semesta ini, kita sanjung Allah kehidupan kita dengan mengumandangkan pujian dari NKB nomor 217, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, gelap di bumi baru, genap semuanya. Sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengawali rapat kerja, mengawali tahun ajaran 2020-2021 ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setianya kekal sampai selama-lamanya. Kiranya kasih, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita kali ini adalah kawan sekerja Allah. Semua yang terlibat dalam raker ini adalah kawan sekerja Allah di ladang Smak 7 Penabur, Jakarta. Berat dan ringannya kerja kita amat bergantung pada solidaritas antar kawan yang saling mendukung. Karena kita kawan sekerja Allah yang menanam benih ilmu pengetahuan, menabur embun cinta kasih di atas lahan pengharapan orang tua dan keluarga yang menitipkan anaknya, menebar bibit-bibit senyum di hati para siswa dan menatap ke dalam jiwa mereka yang tersumbat cemas akibat COVID-19. Kita galang solidaritas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat sebagai cara kita memuliakan Allah yang mengutus kita di BPK Penabur. Karena kita kawan sekerja Allah, marilah kita berbenah diri,
menegakkan kesetiaan sebaik-baiknya dalam rapat kerja kali ini, dengan mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah. Sembari kita meminta pertolongan Tuhan dan penyertaan-Nya dalam setiap musim kehidupan kita dalam bentuk pujian, ya Tuhan tiap jam, dari Kidung Jemaat nomor 457. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak sudah program kerja yang sudah kita lalui bersama. Banyak yang telah mencatatkan keberhasilan di tahun ajaran lalu. Namun tak sepi pula, kita mengalami berbagai hambatan dan kegagalan. Dan saat ini, kita akan menapaki tahun ajaran yang baru dengan tantangan yang lebih kompleks. Bagaimana mungkin kita memiliki kesiapan hati yang mantap jika tanpa evaluasi dan persiapan diri sebagai teman sekerja? Menyadari semuanya itu, marilah kita mengaku di hadapan Tuhan Allah. Teramat sering kami hanya berusaha memperkokoh pamor kami ya Tuhan. Namun kredibilitas diri ini kami abaikan begitu saja. Teramat sering ya Tuhan, yang kami kejar adalah prestis pribadi kami dan bukan prestasi kami sebagai sesama kawan sekerja di ladang Semak 7 Penabur. Karena itulah ya Tuhan, di setiap jalan pengabdian kami, sering kami merasa gagal mempererat tenunan kesuksesan secara bersama. Ampunilah kami ya Allah yang Maha Menyayangi. Atas untaian pengakuan itu,
dengarkanlah berita anugerah Allah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah yang akan disampaikan oleh Pendeta Johan Kristantara dari GKJ Bekasi Timur. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat terkasih, para guru dan karyawan SMA Kristen 7 BPK Penabur, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua senantiasa sehat di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya bacakan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Sahabat-sahabat terkasih, ada satu cerita tentang seorang pemuda di Cina yang menempuh perjalanan jauh untuk berguru di sebuah perguruan kungfu. Dan sesudah ia menempuh perjalanan panjang, ia pun sampai ke perguruan kungfu itu dan bertemu dengan guru pujaannya, yaitu Guru Wang. Dia pun berkata kepada Guru Wang, "Guru, saya jauh-jauh datang ke sini untuk belajar dari engkau." Guru Wang yang menerima sang pemuda itu langsung menanyakan satu pertanyaan kepadanya. "Kenapa engkau datang kepadaku? Apa yang engkau hendak pelajari dariku?" Sang pemuda kemudian menjawab, "Guru, aku membaca dan mendengar banyak tentang engkau. Aku membaca dan mendengar tentang jurus yang luar biasa yang engkau ajarkan, yaitu jurus tapak langit. Ajarkanlah aku itu, Guru. Aku ingin menguasai ilmu itu." Guru Wang kemudian mengangguk dan mengatakan kepada sang pemuda, "Baik, kalau engkau hendak mempelajari jurus tapak langit, maka engkau harus belajar dari awal. Engkau harus belajar tentang jurus tapak air." Sang pemuda tampak bingung lalu mengatakan, "Jurus tapak air, Guru. Oke, baiklah, saya siap belajar dari engkau tentang jurus tapak air." Sang guru kemudian mengatakan dengan menggeleng, "Oh tidak, engkau tidak belajar dariku tentang jurus tapak air. Engkau belajar jurus tapak air dari Guru Huang." Sang pemuda kemudian mengatakan, "Guru Huang? Tapi saya datang ke sini untuk belajar dari engkau, Guru, bukan dari Guru Huang." Sang guru kemudian mengatakan, "Ya, aku tahu. Tapi kalau kau mau belajar jurus tapak langit, engkau harus terlebih dahulu belajar jurus tapak air. Dan Guru Huanglah yang bisa mengajarkanmu jurus tapak air." Dengan sedikit kecewa, pemuda itu kemudian
mengangguk dan mengatakan, "Baiklah, aku akan belajar jurus tapak air dari guru Huang." Lalu sang pemuda pun kemudian belajar jurus tapak air dari guru Huang. Dan singkat cerita, dia berhasil menguasai jurus itu. Lalu dia datang kembali ke guru Huang dan mengatakan, "Guru, saya sudah belajar jurus tapak air dari guru Huang. Sekarang saya datang kepadamu untuk kembali meneruskan belajar tapak langit." Guru Huang pun kembali tersenyum dan mengatakan, "Baiklah anak muda, kalau kau mau belajar jurus tapak langit, sesudah engkau belajar jurus tapak air, yang berikutnya adalah engkau harus belajar jurus tapak bumi. Dan engkau tidak belajar jurus tapak bumi dariku, tapi engkau harus belajar jurus tapak bumi dari guru Tong." Sang pemuda kemudian berpikir, "Guru Tong? Tapi saya datang ke sini untuk belajar padamu, Guru Wang." Lagi-lagi Guru Wang mengatakan, "Iya, aku tahu. Tetapi kalau kau ingin menguasai jurus tapak langit, engkau harus belajar jurus tapak air, dan engkau harus pula belajar jurus tapak bumi. Dan engkau bisa belajar jurus tapak bumi dari Guru Tong." Sang pemuda pun kemudian mengangguk, dan dia dengan sedikit terpaksa dia pun memasuki pembelajaran jurus tapak bumi dari Guru Tong. Sesudah sekian lama dia belajar jurus tapak tanah atau tapak bumi dari Guru Tong, dia pun kembali ke Guru Wang. Dan pada akhirnya Guru Wang bersedia mengajarinya jurus tapak langit. Sesudah semua proses pembelajaran itu selesai, Guru Wang kemudian bertanya kepada sang anak muda, "Anak muda, kau tahu apa yang kau pelajari dari proses ini?" Sang pemuda menjawab, "Iya guru, aku tahu. Aku tahu bahwa ketika aku mau belajar jurus tapak langit dari engkau, maka aku juga harus belajar jurus tapak air, dan aku juga harus belajar jurus tapak bumi. Aku tidak bisa hanya belajar satu hal dari satu guru. Aku harus belajar banyak hal dari banyak guru." Guru Wang tersenyum dan mengatakan, "Betul anak muda. Dan ada satu hal lagi yang penting yang perlu engkau ketahui, yaitu bahwa kami bertiga, para guru di perguruan ini, adalah guru-guru yang saling melengkapi, guru-guru yang saling bekerja sama. Kami adalah kawan sekerja di perguruan ini." Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus karena ia memprihatinkan satu kondisi di jemaat itu, yaitu adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat. Dan perpecahan itu disebabkan oleh adanya orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah kelompok Paulus, sementara sebagian orang merasa dirinya kelompok Apolos, dan sebagian lagi menganggap dirinya kelompok Petrus atau Kefas. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang didasarkan oleh favoritisme, sikap di mana ada sebagian orang lebih suka belajar dari Paulus, sebagian lebih suka belajar dari Apolos, dan sebagian lebih suka belajar dari Petrus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus hendak menegaskan bahwa kalau jemaat ingin belajar untuk menjadi jemaat yang benar, kalau mereka mau belajar menjadi seperti Kristus, maka mereka tidak hanya perlu belajar dari satu pengajar saja. Mereka tidak bisa hanya menjadi kelompok Paulus. Mereka tidak bisa hanya menjadi kelompok Apolos. Mereka tidak boleh hanya menjadi pengikut atau fans dari Petrus. Mereka harus belajar, mereka harus bertumbuh bersama dengan semua rasul. Karena yang paling penting bukanlah para rasul itu, tapi yang penting adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Dialah yang memberikan pertumbuhan yang sempurna kepada jemaat Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, dengan suratnya itu Rasul Paulus juga ingin mengungkapkan bahwa baik dirinya, Petrus, Apolos, maupun pelayan-pelayan Tuhan yang lain adalah pelayan-pelayan yang saling bersinergi,
pelayan-pelayan yang saling bekerja bersama untuk kemajuan bersama. Sahabat-sahabat terkasih, kata sinergi berasal dari kata sun atau sin dan ergos. Kata sin berarti bersama-sama, sedangkan kata ergos berarti kerja. Kalau kedua kata ini digabung, sunergos atau sinergos, maka itu berarti yang pertama bekerja bersama-sama, yang kedua bisa berarti karya bersama atau pekerjaan bersama, dan yang ketiga sinergos bisa juga berarti kawan atau rekan sekerja. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya, Apolos maupun para rasul yang lain adalah kawan-kawan sekerja Allah yang bekerja bersama-sama dan yang melakukan pekerjaan bersama, melakukan karya bersama demi jemaat Tuhan. Inilah yang hendak ditegaskan kepada jemaat di Korintus, bahwa mereka tidak bisa bertumbuh hanya dengan satu rasul saja. Mereka tidak bisa bertumbuh hanya mengandalkan rasul yang difavoritkan atau disukainya saja. Mereka perlu belajar untuk bertumbuh bersama dengan semua rasul dan bertumbuh bersama dengan semua jemaat di kota Korintus. Sahabat-sahabat terkasih, spirit sinergos ini juga ada bukan hanya di tengah-tengah jemaat Kristen pada zaman Rasul Paulus, tetapi spirit ini juga perlu ada di tengah-tengah gereja Tuhan, bahkan di tengah-tengah komunitas Kristen atau komunitas yang bernafaskan iman Kristen pada masa kini, termasuk lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah yang bernafaskan atau didasarkan pada iman Kristen. Tentu saja BPK Penabur dan sekolah-sekolah yang bernaung di dalamnya, termasuk di dalam spirit itu. Spirit sinergos atau karya bersama, bekerja bersama sebagai kawan sekerja, perlu terus kita pegang di tengah-tengah kehidupan dan karya kita bersama di sekolah ini. Sahabat-sahabat terkasih, apa jadinya kalau spirit sinergos itu tidak ada di tengah-tengah komunitas gereja atau lembaga-lembaga Kristen? Yang terjadi adalah setiap orang akan bekerja, berkarya menurut seleranya sendiri, menurut pengetahuannya sendiri, menurut keinginannya sendiri, menurut aspirasinya sendiri. Kalau itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa komunitas itu akan menjadi komunitas yang kacau, komunitas yang tidak berjalan ke arah tujuan yang sama. Justru spirit sinergoslah yang menjadikan gereja Tuhan atau komunitas dan lembaga-lembaga Kristen seperti sekolah kita menjadi komunitas yang punya visi, punya arah. Spirit sinergoslah atau spirit rekan sekerja Allah lah yang menjadikan komunitas kita, sekolah kita menjadi komunitas yang semakin baik, semakin punya visi, semakin punya tujuan yang jelas di masa depan dan juga di masa kini. Sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan kata-kata Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, maka ada satu hal yang penting untuk kita camkan. Pada ayat yang ke-7, Paulus mengatakan, "Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan." Kita masing-masing adalah kawan sekerja Allah. Apapun posisi saudara di sekolah ini, kita semua adalah kawan sekerja Allah. Mungkin ada dari kita yang bekerja sebagai pimpinan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Mungkin ada juga di antara kita yang guru. Dan mungkin juga ada di antara kita yang bekerja sebagai karyawan atau sebagai staf, bukan akademik tetapi administrasi, atau bahkan barangkali yang hadir pada hari ini adalah juga staf atau karyawan yang mengerjakan bagian-bagian lain di sekolah ini. Saya mau katakan kepada saudara bahwa apapun yang saudara kerjakan, spirit sinergos itu perlu ada. Spirit bahwa kita adalah rekan sekerja Allah, bahwa kita melakukan ini
bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita melakukan ini untuk kepentingan Allah. Dan kita melakukannya bersama-sama karena kita tahu sekolah ini bisa menjadi lebih baik ketika kita merasa diri kita sebagai rekan sekerja Allah. Sahabat-sahabat terkasih, rapat kerja kita mengawali tahun ajaran 2020 dan 2021 ini, semoga kita letakkan di atas spirit ini, spirit sinergos, spirit kawan atau rekan sekerja Allah. Ketika nanti kita berdiskusi, ketika nanti kita merancang program kerja kita untuk selama 1 tahun ke depan, ketika kita melihat kemana sekolah ini akan dibawa, kemana siswa kita akan dibawa, maka saya berharap itu semua kita percakapkan dengan spirit yang sama, bahwa kita semua adalah kawan sekerja Allah. Tidak ada satupun dari kita yang lebih penting daripada yang lain. Kita mengerjakan sesuatu yang berbeda, kita mengerjakan karya kita di bidang yang berbeda-beda, tapi kita bekerja untuk Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus, Sang Pemimpin kita. Selamat menjalani rapat kerja. Berdiskusilah, berapatlah di dalam spirit sinergos, rekan sekerja Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami pada hari ini di dalam kegiatan rapat kerja online mengawali tahun ajaran 2020-2021 ini, baik bagi para guru, pimpinan maupun juga karyawan SMA Kristen 7 BPK Penabur di Jakarta. Ya Tuhan, kami bersyukur walaupun di dalam keterbatasan ini Tuhan menghimpunkan kami bersama. Pimpinlah kiranya rapat kami yang kami selenggarakan secara online ini, agar kiranya rapat ini boleh menghasilkan program kerja, boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi sekolah kami. Di dalam kebersamaan ini Tuhan, kami juga mendoakan pimpinan sekolah kami, kepala sekolah kami yang baru yaitu Bapak Hendro, beserta segenap jajaran struktural yang juga melayani kami mulai tahun ajaran 2020-2021 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para pimpinan kami. Engkau memberikan hikmat bagi Pak Hendro dan juga segenap jajaran struktural untuk boleh memimpin dan melayani sekolah ini dengan baik. Karuniakanlah hikmat baginya, karuniakanlah juga kemampuan untuk melayani, memimpin dengan kasih dan dengan integritas, sehingga di dalam kepemimpinan beliau kami boleh merasakan sukacita dan kami boleh menjadi sekolah yang lebih baik. Ya Bapa, serentak dengan itu kami juga mendoakan rencana pengenalan lingkungan sekolah yang akan dijalani oleh para siswa kelas 10. Tuhan kiranya memberkati siswa-siswa dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PLS ini. Engkau memberkati sehingga kegiatan ini boleh sungguh-sungguh membekali para siswa untuk menjalani persekolahan dengan baik. Kami mendoakan para guru yang juga melayani pembelajaran jarak jauh. Kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kemampuan untuk menghasilkan pembelajaran-pembelajaran yang kreatif, sehingga proses pembelajaran jarak jauh ini boleh dinikmati oleh para siswa dengan baik. Engkau memberkati pula para siswa, Engkau memberkati orang tua siswa, Engkau memberkati segenap warga sekolah, agar kami semua boleh sungguh-sungguh melayani dengan sukacita, walaupun di dalam keterbatasan-keterbatasan yang kami harus hadapi di tengah-tengah wabah ini. Kami mendoakan masyarakat di sekitar kami mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah pimpinan kami, berkatilah pemerintah bangsa ini, agar bangsa ini boleh lepas dari
masa pandemi ini dengan baik. Berkati mereka yang sakit, berkati mereka yang berduka, berkati mereka yang berjuang baik untuk menyembuhkan dirinya maupun berjuang untuk membantu penyembuhan sesama kami. Berkati para tenaga kesehatan agar mereka boleh melayani dengan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya kegiatan rapat kerja kami ini dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu menuntun kami. Kami percaya spirit sinergos, spirit bahwa kami adalah rekan sekerja Allah, boleh menyertai kami di sepanjang kegiatan rapat kerja ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu bapak, kawan sekerja Allah, matahari terus berputar pada porosnya, memacu persiaran kita, menyusuri tiap hari yang terus bergulir. Walau buana ini tak sepi dari awan mendung, namun yakin dan percayalah bahwa Ialah Sang Immanuel yang senantiasa menyertai kita untuk menyibak tiap mendung kehidupan. Sebab di segala musim kita selalu berpegang kepadanya erat, maka sedikit pun kita tak akan pernah gentar. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita menyanyikan Ku Berserah kepada Allahku dari NKB nomor 128. Besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taupan gelap ku didekat. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku.
Sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah sumber berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak, Ibu Guru, dan karyawan yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat menjadi kawan sekerja Allah yang solid di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.